Bentrokan ini terjadi antara kelompok ormas dengan penagih utang di Jalan Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat siang. Bentrokan terjadi saat kendaraan yang dikendarai sekelompok ormas akan ditarik paksa oleh sejumlah penagih utang. Akibat bentrokan, 4 orang dari kelompok ormas mengalami luka di bagian wajah akibat benda tumpul. Selain itu, 2 unit mobil dan sejumlah kendaraan roda 2 mengalami rusak parah. Awal mulanya dari rekan kita, Ibas Telaga Aceh, yang diketuai oleh Ketua Udin, mereka sedang mediasi, tiba-tiba Ambon 2 mobil memukul anggota kita dari Ibas Telaga Aceh, sektor Telaga Aceh. Nah, makanya di sinilah sedang mediasi, kok tiba-tiba kenapa Ambon main memukul aja tanpa tanya sebab-sebabnya kan. Awal mulanya mobil dari Ibas Telaga Aceh ini ditarik, Bang. Unitnya ditarik. Nah, ketika kita mediasi, tiba-tiba main pukul aja dari Ambon ini ke orang Ibas, rekan-rekan saya. Kepolisian dari Polres Metro Bekasi dibantu dengan anggota TNI Kodim 0509 mengamankan tempat kejadian. Kini kasusnya ditangani langsung oleh petugas kepolisian Polsek Tambun dan Mapolres Metro Bekasi. Halo, selamat sore. Kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Bersama saya, Fazilah Khairunisa. Pemirsa, tim Basarnas mengevakuasi jasad seorang nenek yang jatuh ke sungai di Tabanan, Bali. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena medan yang curam. Setelah sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya, Niwayan Murniadi, 69 tahun, akhirnya ditemukan tewas di dasar sungai di Desa Marga Dauhpuri, Kecamatan Marga, Tabanan, Bali. Proses evakuasi jenazah lansia tersebut berlangsung dramatis karena lokasi jatuhnya korban sangat curam dan cuaca buruk yang membahayakan tim SAR gabungan. Jenazah korban ditemukan sekitar 1 km di sungai, arah selatan dari rumah korban. Sebelumnya, korban sempat minta diantar ke toilet, namun setelah itu korban hilang. Di air, posisinya mengambang, dan langsung dievakuasi oleh tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, ada air Polres Tabanan, ada Direktorat Air Benua, ada Brimob yang dilengkapi BPBD, dan termasuk juga dengan warga masyarakat. Usai dievakuasi dari dasar sungai, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka. Pihak keluarga menerima kejadian ini sebagai musibah dan menolak dilakukannya otopsi terhadap jenazah korban. Dari Tabanan, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Puluhan pelajar dari sejumlah SMP dan SMA di Sidoarjo, Jawa Timur terjaring razia petugas Satpol PP. Para pelajar ini kedapatan sedang bermain game online saat jam sekolah. Puluhan pelajar dari sejumlah SMP dan SMA di Sidoarjo, Jawa Timur ini terjaring razia petugas Satpol PP di sebuah warung kopi di Desa Kemiri. Pasalnya para pelajar ini sengaja bolos sekolah dan kedapatan sedang bermain game online pada saat jam belajar. Ke-40 pelajar ini kemudian dibawa ke kantor Satpol PP. Petugas kemudian memanggil perwakilan sekolah serta orang tua siswa. Para pelajar diperbolehkan pulang setelah orang tuanya datang. Ini sekaligus untuk apa? Untuk shock terapi mereka. Memberikan efek jerah. Pembelajaran ini bisa juga untuk pelajar-pelajar yang lain. Bahwa ada kegiatan, razia dan dilakukan oleh pelajar. Ya, sebetulnya kami sangat berterima kasih kepada Pamungpraja yang selama ini sudah bisa membantu anak didik yang ada di sekolah-sekolah itu. Perlunya memang meminimalkan anak-anak sekolah kita di wilayah Sidoarjo ini untuk sekecil mungkin bolosnya gitu loh, Mas. Sebelum dipulangkan, puluhan pelajar diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.
Tidak lagi mendapat BBM jenis biosolar di SPBU Gunung Lingkas. Puluhan sopir truk memarkirkan kendaraannya di jalan depan kantor Wali Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Para sopir truk menuntut biosolar di SPBU dijual dekat pelabuhan. Puluhan truk melintas jalan-jalan protokol menuju kantor Wali Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Sekitar 80 truk menutup badan jalan lebih dari 250 meter. Aksi ini dilakukan para sopir untuk menuntut pemerintah agar memberikan solusi pendistribusian biosolar di SPBU terdekat di wilayah kerja pelabuhan. Selama ini sopir truk logistik dan Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia Alfi Tarakan melayani jasa bongkar muat di Pelabuhan Malundung Tarakan. Pasca tidak mendapatkan lagi BBM jenis biosolar di SPBU Gunung Lingkas, para sopir truk membeli di SPBU Juwata Laut yang jaraknya 15 km. Keberatan dengan kondisi itu, sopir truk menutup badan jalan. Akibat aksi sopir truk, para pengguna jalan dialihkan ke akses lain. Data sudah kita kasihkan ke Pak Wali tanggal 26 Januari kemarin. Cuma ada permintaan data lagi yang untuk KIR, untuk dapat rekomendasi. Jadi mungkin setelah ini kita lakukan sosialisasi kepada teman-teman anggota untuk kendaraannya bisa dilakukan KIR untuk mendapatkan rekomendasi. Belum adanya kepastian oleh pemerintah Kota Tarakan dan Pertamina akan lokasi pembelian biosolar, para sopir truk akan kembali beraksi jika permintaan mereka untuk bisa membeli BBM jenis biosolar di SPBU Gunung Lingkas tidak terpenuhi. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Pemirsa, dampak dari kejadian gempa bumi di Kota Jayapura, sejumlah ruang pelayanan Rumah Sakit Umum Dok 2 alami kerusakan. Meski demikian, pihak RSUD Dok 2 terus berusaha untuk menyiapkan pelayanan dan peralatan medis yang optimal bagi para pasien yang terpaksa dievakuasi di halaman rumah sakit. Pasca gempa berkekuatan magnitudo 5,4 di Kota Jayapura, Papua, pasien terpaksa harus dievakuasi di halaman rumah sakit lantaran bangunan rumah sakit mengalami keretakan. Kini pihak rumah sakit akan menyiapkan fasilitas darurat kepada pasien yang berada di halaman RSUD Dok 2. Pihak rumah sakit telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyiapkan pelayanan dan peralatan medis serta mobil operasi yang optimal meski pasien berada di halaman rumah sakit. Akibat gempa, 8 ruang pelayanan mengalami keretakan sehingga ratusan pasien terpaksa dievakuasi. Ruangan pelayanan yang mengalami keretakan yakni kebidanan, ruang anak, ruang ICU, UGD, serta ruang OK. Sementara pasien yang tadinya dirawat di halaman rumah sakit baik di tenda yang dibangun oleh BNPB Provinsi Papua. Kalau untuk saat ini ya tadi kita tenda kemudian listrik kita sedang pasang, paling velvet sama tenda untuk antisipasi saja sih. Yang beberapa mungkin kita menyesuaikan di lapangan ya. MCK? Misalnya ada kayak selimut, MCK juga termasuk, kita sudah hubungi ke Dinas Kesehatan. Ada mobil-mobil MCK yang mereka akan ini. Kemudian kamar operasi pelayanan, kita sudah ada mobil masih disiapkan untuk operasi. Sebelumnya, gempa magnitudo 5,4 mengguncang Jayapura. 4 orang dilaporkan tewas akibat tertimbun bangunan. Hingga saat ini, petugas masih melakukan pendataan karena proses evakuasi masih berlangsung. Sementara itu, gempa dahsyat yang mengguncang Turki memberi duka mendalam bagi keluarga WNI asal Bali. Nia Marlinda bersama suami dan putra sematawayangnya turut menjadi korban meninggal gempa berkekuatan 7,8 SR. Almarhum yang berencana pulang ke Bali tahun ini sempat meminta ayahnya untuk mengecat rumah. Suasana duka menyelimuti rumah duka WNI Nia Marlinda, 31 tahun yang berlokasi di kawasan Jalan Nangka Permai, Denpasar, Bali. Nia, WNI yang telah menikah dengan Yasin Kalisir yang merupakan warga negara Turki. Pasangan suami istri ini serta buah hatinya Barkay Aska turut menjadi korban gempa magnitudo 7,8 yang mengguncang Turki Senin dini hari lalu.
Nia berangkat ke Turki pada tahun 2020 untuk bekerja dan bertemu dengan Yasin Kalisir yang berprofesi sebagai dosen bahasa Inggris dan memutuskan menikah pada tahun 2021. Sejak menikah, almarhum belum pernah pulang ke Bali karena aturan ketat yang diterapkan di Turki saat pandemi COVID-19. Namun dalam waktu dekat, Nia berencana pulang ke Bali bersama anak dan suaminya. Bahkan, Nia sempat meminta sang ayah untuk mengecat rumah sebelum kepulangannya ke tanah air. Dapat KBRI menceritakan pada istri saya tengah malam bahwa anak ibu sudah ketemu tapi sudah meninggal semua sama cucu, suami, istri. Nah, gedung yang ditempati sudah roboh. Sudah roboh gedung itu. Keluarga mendapat informasi mengenai meninggalnya almarhum dari pihak KBRI setempat. Ketiga jenazah telah dikuburkan di Turki. Pihak keluarga berencana akan melakukan doa bersama untuk mendoakan almarhum. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Tim SAR kembali berhasil menyelamatkan warga korban gempa Turki. Kali ini seorang remaja berusia 17 tahun yang terperangkap reruntuhan selama 94 jam di kota Gaziantep bisa diselamatkan. Tim SAR berteriak gembira setelah bisa mengevakuasi seorang remaja berusia 17 tahun yang telah terperangkap selama 94 jam dari bawah reruntuhan kota Gaziantep, Turki. Adnan Muhammad Korkut berhasil diselamatkan setelah terjebak di bawah puing-puing pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,8 pada Senin dan gempa susulan yang kuat. Seorang pekerja penyelamat, Yasmin, mengatakan dia telah menghabiskan 4 hari terakhir mencoba untuk membantu menyelamatkan remaja tersebut dan tidak tidur. Benim senin gibi oğlum var. Yakışıklı. Ben 4 yıl boyunca uyumadım. Zorlama çocuğu. Adnan ne? Tamam arkadaşlar boşaltalım. Yasemin abla. Seni çok seviyorum. Tamam. Ibunda Korkut, Buket Pakize, sangat senang putranya berhasil diselamatkan dan berterima kasih kepada pasukan keamanan dan tim penyelamat atas upaya mereka. Dia melambai dari jendela ambulans dengan gembira saat kerumunan di sekitar puing-puing bersorak setelah penyelamatan. Berbicara kepada seorang reporter dari kantor berita swasta IHA, Korkut mengatakan dia bertahan selama 4 hari terakhir dengan meminum air seninya sendiri dan menunggu bantuan datang. Korkut mengatakan kepada IHA bahwa dia terjebak di lantai bawah tanah sebuah gedung apartemen namun masih memiliki ruang untuk bergerak. Saat ekskavator mulai menggali untuk mencari korban yang selamat, dia mengatakan dia panik dan bergerak. Pekerja kemudian menghentikan penggalian setelah mendengar gerakannya. Tim penyelamat melakukan upaya terakhir untuk menemukan korban yang selamat dari gempa yang melanda Turki dan Suriah. Total korban tewas di kedua negara telah mencapai 20.000 jiwa. Untuk mengetahui situasi dan kondisi terkini di Turki, kami telah terhubung dengan Pria Panggalih Mahardika, Wakil Ketua PPI Kahramanmaraş Turki. Selamat petang Pria waktu Indonesia. Sejauh ini bagaimana kondisi di sana pasca gempa dahsyat yang mengguncang Turki? Ya, selamat siang Mbak. Gimana Mbak? Iya, Mas Pria, bagaimana kondisi sejauh ini, bagaimana kondisi di sana pasca gempa dahsyat yang mengguncang Turki? Oke, kondisi terbaru terakhir tadi pagi saya ngecek berita di lokal Turki, udah sekitar 1.000 lebih gempa susulan di wilayah Kahramanmaraş. Kebetulan kami yang WNI yang khususnya mahasiswa sudah berhasil diselamatkan, dievakuasi ke Wisma Kedutaan KBRI Ankara. Jadi insya Allah kami di sini sudah aman dan alhamdulillahnya logistik mau makanan maupun minuman sudah terpenuhi. Baik, apakah masih ada WNI yang belum dapat dievakuasi gitu? Sejauh yang saya tahu, beberapa WNI terkhusus yang mempunyai suami orang Turki ataupun sejenisnya masih bertahan di kota Kahramanmaraş bersama keluarganya di berbagai pengungsian yang terdapat di sana, Mbak. Baik, lalu proses evakuasi mungkin bisa diceritakan Mas Pria, apakah sempat ada kendala begitu? Iya, evakuasi terkendala oleh jalan transportasi yang beberapa ruas terjadi kerusakan seperti jembatan-jembatan maupun jalan-jalan yang retak.
pihak tim KBRI sudah berupaya untuk melalui jalan memutar. Ternyata jalan yang biasa dilalui yang terdapat 10 terowongan itu aman untuk dilalui. Jadi kami dari Kahramanmaras ke Ankara melalui jalan itu dengan lebih cepat. Yang awalnya tim datang itu bisa mencapai 14 jam untuk datang, kami diselamatkan diantar ke Ankara dengan hanya waktu 8 jam, Mbak. Selain jalan ini apakah disebabkan juga karena cuaca begitu Mas Pria? Kalau dilihat di sana sepertinya dingin sekali ya? Iya, kebetulan karena ini musim dingin ya Mbak, tapi kemarin hari pertama dan hari kedua gempa itu memang cuaca hujan terus-menerus. Setelah hari ketiga, alhamdulillah cuaca kembali cerah. Namun yang menjadi kendala adalah banyak orang yang berusaha untuk keluar dari Kahramanmaras sehingga menyebabkan lalu lintas sangat padat dan sangat sulit untuk dilalui. Baik, terima kasih Mas Pria telah berbagi bersama iNewsroom pada sore hari ini. Semoga di sana WNI tetap selamat dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda akan ada informasi mengenai Hakim vonis Sambo dan Putri hari Senin pekan depan. Apakah lebih berat dari tuntutan jaksa atau lebih ringan? Saksikan pembahasannya usai jeda.